Ukurannya yang kecil sengaja dipilih karena pesawat ini ditujukan untuk penggunaan taktis dan tidak untuk berpatroli keren jarak jauh. guys, gimana keren. Keunggulan lain. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, bang tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya serta gembira di samping keluarga yang tersayang. Mali juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah pun sudi subscribe dan sentiasa support ataupun dokong channel Lilia Pictures ini. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya dan jaga kesihatan sepanjang bulan Ramadan ini, okey. Banyakkan minum air putih, air masak supaya dapat membekalkan kandungan air dalam badan sentiasa segar, okey. Bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li dan mendapatkan notifikasi sekiranya ada video-video baru daripada Bang Li, okey. Kali ini teman-teman, Bang Li ingin mereact dan menonton bersama teman-teman ya perkabaran yang membuat Bang Li kaget lah, terkejut kerana sebelum ini dikatakan Bapak Menhan telah mengumumkan bahawa Indonesia RI akan membangunkan pesawat tempur buatan dalam negeri, buatan lokal, buatan sendiri, bukankah F21 Boromai, EFX21 bukan dan bukan juga pesawat ringan. Ini adalah pesawat tempur guys. Mungkin daripada transfer of technology maka akan terhasillah pesawat buatan sendiri Indonesia. Jadi Bang Li penasaran ingin tahu bagaimanakah desain ataupun plan ataupun rancangan itu. Tanpa buang masa, tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. Prabowo Subianto barat 5 tahun ke depan Indonesia bisa membuat jet tempur sendiri. Ya. Ayo semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Prabowo Subianto mengusung gagasan yang memikat, mengarahkan pendidikan ke jalur yang menekankan pada kemajuan teknologi, khususnya dalam ranah sains, teknologi, rekayasa dan matematika. Sebagian besar dari visi ini, dia merancang sebuah program yang ambisius, menyiapkan 10.000 beasiswa di bidang kedokteran serta 10.000 beasiswa di ranah sains, teknologi dan matematika. Beasiswa ini disiapkan khusus bagi para sosok berprestasi dan cerdas di negeri ini yang nantinya akan dikirimkan ke luar negeri guna menimba ilmu. Tujuan besar di balik langkah ini adalah menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam bidang teknologi dan menciptakan generasi yang mampu bersaing di panggung global. Ini perancangan yang paling penting ya. Kini tantangan itu sebenarnya sudah mendapatkan jawaban dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Info Global adalah sebuah entitas swasta yang meneliti bidang teknologi informasi dan elektronika yang saat ini muncul sebagai pemain utama dalam bidang industri ini. Kisah keberhasilan mereka tidak terjadi begitu saja. Berawal dari embargo teknologi dari Amerika Serikat, Info Global bangkit dengan gagahnya. Pengalaman PT Info Global Teknologi Semesta dalam menghasilkan sistem avionik untuk pesawat tempur TNI sudah dibuat sendiri guys di negeri ini. Sejak tahun 2008, Info Global telah mengembangkan berbagai sistem avionik untuk pesawat tempur seperti Hawk, F5 dan F16 juga. Pada tahun 2015, dibuatnya avionic system semakin meluas. Salah satu pencapaiannya adalah mengembangkan simulator pesawat NC235 atas pesanan dari simulator Garuda Airlines pun Info Global yang buat di hadapan publik pada acara Indodefense 2022. Mereka memperkenalkan pesawat revolusioner, yaitu pesawat tempur I-22 Sikata. Pesawat ini bukan sembarangan, melainkan sebuah pesawat tempur generasi 4,5 yang memukau. Konsepnya dirancang secara kolaboratif dengan perusahaan lokal Vimanalita yang dipimpin oleh Sunarto Aji Darmo. I-22 Sikata merupakan sebuah karya yang disusun sepenuhnya di dalam negeri oleh Insinyur Dirgantara lokal dengan desain yang terinspirasi dari pesawat pengebom siluman. Pesawat ini memiliki dimensi yang kompak dengan panjang 12,5 sudah ada desainnya seperti F15 pun ada dan tinggi 3,5 meter. Ukurannya yang kecil sengaja dipilih karena pesawat ini ditujukan untuk penggunaan taktis dan tidak untuk berpatroli jarak jauh. Guys, gimana keren. Keunggulan lain dari I-22 Sikatan adalah desain yang menampangkan radar yang kecil serta penggunaan material komposit yang lebih banyak untuk meningkatkan karakteristik silumannya. Dengan demikian,
Info Global membuktikan diri sebagai pionir dalam hal inovasi penerbangan, mengukir namanya sebagai pemimpin dalam industri teknologi penerbangan di Indonesia. Pesawat tempur I-22 Sikatan sebenarnya sering menjadi sorotan negatif, terutama dari masyarakat Korea Selatan dan sebagian dari masyarakat Tiongkok. Sudah ada model desainnya mirip dengan KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan J-20 versi mini dari Tiongkok. Beberapa pengamat militer Korea Selatan bahkan curiga adanya kemungkinan bocornya teknologi inti KF-21 ke Indonesia. Mereka menduga saat pesawat tempur I-22 Sikatan diperkenalkan, hal tersebut terlalu kebetulan terjadi di tengah-tengah perdebatan hutang Indonesia dalam proyek KF-21. Ada kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin akan keluar dari proyek KF-21 dan membangun I-22 Sikatan dengan menggunakan teknologi KF-21 yang didapat secara diam-diam. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ketegangan di antara kedua negara, menciptakan dilema politik dan militer yang sangat rumit. Dan sebagai informasi, hal ini juga mengapa Korea Selatan berat untuk melepaskan Indonesia dari proyek KFX, karena mereka mengetahui potensi dan kemampuan Indonesia dalam membuat pesawat sendiri. Pesawat tempur I-22 Sikatan telah menarik perhatian tidak hanya dari Korea Selatan dan Tiongkok, sebagaimana dikutip dari Traffic News Jepang pada edisi 5 Desember 2022. Media Jepang tertarik dengan kemunculan misterius jet tempur ini. Tidak hanya sekedar menarik perhatian dari sisi desain, tetapi karena Info Global telah mencantumkan berbagai kegunaan I-22, termasuk di dalamnya sebagai platform ISR, yaitu Intelligence, Surveillance, dan Reconnaissance. Inilah yang menjadi sorotan, karena negara sekelas Korea Selatan pun belum mampu mengembangkan teknologi sekompleks ini. Makanya jangan heran mereka bersedia membeli F-35 demi mendapatkan transfer of teknologi peperangan elektronik, termasuk di dalamnya ISR. Adi Sasongko selaku CEO PT Info Global memberikan informasi tambahan bahwa awalnya mereka tertarik untuk bergabung dalam proyek KFX. Namun, ketika melihat peluang semakin tidak jelas, Info Global memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Saat mereka mendapatkan proyek pesawat Hawk MK109 yang termasuk di dalamnya ada pekerjaan mengenai mesin, mereka menganggap mesin sebenarnya bukanlah sesuatu yang terlalu kompleks dan rumit. Bahkan mereka yakin bisa membuatnya sendiri. Teknologi mesin sudah ada ya. Semangat dan tekad yang kuat, Info Global merancang proposal dan menyampaikannya kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Proposal tersebut menyebut konsep yang bisa terwujud dalam 9 tahun dengan tahapan menjadikan I-22 Sikatan sebagai pesawat latih dalam 3 tahun ke depan. Kemudian tahap kedua yaitu menjadi pesawat demonstrator, dan akhirnya tahap terakhir atau tahap ketiga jadi pesawat tempur yang sesungguhnya yang ada 3 tahap sistem yang sempurna. Mantap. Sejak 1 Agustus 2023, Info Global, Kementerian Pertahanan, dan ITS telah menandatangani suatu perjanjian. Dengan visi yang sama, Info Global bertekad untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal teknologi, sistem kontrol, radar, dan avionik. Mereka berharap ITS dapat memberikan dukungan berupa SDM yang kompeten untuk memperkuat produksi PT Info Global, termasuk di dalamnya nanti ada pesawat tempur I-22 Sikatan yang pada akhirnya akan menjadi penopang sistem pertahanan di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Info Global. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih Info Awabisana. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini guys. So itu dia tadi guys, gimana perancangan plan daripada Info Global Indonesia, satu lagi perusahaan dari dalam negeri Indonesia yang menyahut hasrat Bapak Menhan untuk pengadaan pesawat tempur baru generasi 4,5 buatan dalam negeri. Desainnya sudah ada guys, itulah tadi sudah ditunjukkan gimana desainnya, mirip-mirip KF-21 Boramae digabungkan sama desain dari Tiongkok, jet tempur apa nama sudah lupa, ada sirip di tepi di hadapan belah kokpit pilotnya ya. Jadi 2 tempat duduk, teknologi siluman. Info Global merancang untuk mendapatkan segala teknologi dari pesawat BAE Hawk
yang sedia ada di Indonesia untuk melihat bagaimanakah cara membangunkan, bagaimana membuat mesinnya. Jadi Info Global anggarkan mesinnya enggak terlalu susah. Yang penting radar dan sistem informasi, teknologi informasi dan simulator ini, itu yang paling penting. Persenjataan radar rudal semua ya. Jadi Bang Li rasa ini satu perkara yang positif dan betul-betul mengejutkan Bang Li. Kaget kerana dalam diam-diam dalam proses ingin menyiapkan KF21 bersama Korsel, sudah ada perancangan yang mantap dari Info Global untuk membangunkan pesawat tempur dalam negeri Indonesia. Namanya apa tadi? I-22 Sikatan guys. Kemungkinan akan ditukar namanya dari masa ke masa. Itu hanya prototip dan desain dan plan perancangannya. InsyaAllah Bang Li harap satu hari nanti ianya akan menjadi kenyataan dan mendapat dorongan dan dukungan dari pemerintah Indonesia dalam menjayakan projek ini. Okey, so itulah dia tadi informasi mengenai kejutan baru pesawat tempur buatan Indonesia generasi 4,5 yang akan dibangunkan oleh PT dalam negeri Info Global bersama mungkin PT Dirgantara akan datang, siapa tahu. Jadi seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share di ruang komen, kita bahas dan bincang sesuatu yang positif, tak ada salahnya. Sampai dahulu, terima kasih kerana sudi menonton video reaction kali ini bersama Bang Li. Selamat berbuka puasa. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.